Salam sejahtera, perkenalkan saya Agnes Rosalia dengan NIM 21050404049, mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penugasan UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani, SH, MH. Baiklah, pada pembahasan yang pertama mengenai sumber hukum acara perdata di Indonesia. Menurut pendapat Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Hukum acara perdata dalam pengaturannya mengenai prosedur pengajuan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan putusan. Tuntutan hak berkaitan dengan memperoleh perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah adanya eigenrechtting atau tindakan main hakim sendiri. Maka yang menjadi sumber hukum dalam hukum acara perdata yaitu yang pertama HIR atau Housing English Reglement atau Reglement Indonesia yang diperbarui, merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. HIR terdiri dari 394 pasal, di mana beberapa pasal diantaranya sudah dicabut atau diubah dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Secara khusus, peraturan mengenai hukum acara perdata terdapat dalam pasal 115 sampai 245 yang termuat dalam bab 9 serta beberapa pasal yang tersebar antara pasal 374 sampai 394. Reglemen ini atau HIR ini berlaku pada zaman Hindia Belanda dan tercantum di Berita Negara atau Stadblad nomor 16 tahun 1848. Yang kedua, RBG atau Rechtsreglement for the Buitenwest Western atau Reglemen Hukum Daerah Seberang merupakan hukum acara di persidangan perkara perdata maupun pidana di luar Pulau Jawa dan Madura. RBG terdiri atas 5 bab. Secara khusus pada bab 2 memuat mengenai ketentuan hukum acara perdata. Peraturan atau ketentuan hukum yang hingga saat ini masih berlaku terdapat pada titel 4 dan 5 bagi Landrat atau Pengadilan Negeri. RBG tercantum dalam Stadblad tahun 1927 nomor 227. Ketiga, Burgerlich Wetboek atau BW sebagai kodifikasi hukum perdata material yang juga memuat ketentuan hukum acara perdata, terutama dalam buku 4 tentang pembuktian dan kedaluarsa, yaitu terdapat dalam pasal 1865 sampai pasal 1993, dan beberapa ketentuan yang tertulis dalam buku 1 mengenai tempat tinggal atau domisili dan beberapa pasal dalam buku 1 dan 3. Yang keempat, Ordonansi tahun 1867 nomor 29 memuat ketentuan hukum acara perdata tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan orang-orang Indonesia atau Bumi Putra. Yang kelima, Wetboek van Koophandel atau WFK merupakan kitab undang-undang dagang, yaitu kodifikasi hukum perdata material yang juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Keenam, peraturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, yaitu sebagai contohnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1991 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketujuh, jurisprudensi. Dalam hal ini mengenai ketentuan Mahkamah Agung yang menjadi salah satu sumber hukum acara perdata, terutama dalam mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda. Yang kedelapan, adat kebiasaan, bahwa adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum acara perdata demi menjamin kepastian hukum. 10. Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Perma. Dasar hukum dalam mengeluarkan perma tertulis dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ke-11, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung dijadikan sebagai pedoman dalam beracara oleh para hakim di pengadilan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai asas-asas hukum acara perdata. Terdapat beberapa asas-asas dalam hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas dari hukum acara perdata dalam pelaksanaannya pada umumnya terdapat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, tuntutan hak
Yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sementara hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya atau index ne procedat ex officio. Yang kedua, hakim pasif, bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa dan dalam hal pembuktian dapat dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk memeriksa dan hakim hanya membantu pencari keadilan dalam mengatasi hambatan agar tercapainya peradilan. Maka pasif berarti hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Ketiga, sifatnya terbuka persidangan. Seturut dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Maka dapat dimaknai bahwa semua orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan persidangan. Hal ini bertujuan demi perlindungan HAM dalam peradilan dan menjamin objektivitas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta sebagai social control. Keempat, mendengar kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Maka hakim tidak boleh menerima dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan memberikan pendapatnya. Asas ini dikenal dengan asas audi et alteram partem atau enes manes rede iskines manes rede mansol si horen ale bede. Yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga terdapat atau memiliki nilai objektif. Keenam, beracara dikenakan biaya, meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Para pihak dapat mengajukan pro deo, yaitu izin pembebasan biaya perkara. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan, bahwa hakim tetap wajib memeriksa sengketa meskipun para pihak tidak mewakilkan seorang kuasa. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai hal yang harus dimuat dalam membuat gugatan dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 8 angka 3 RV atau Reglement of the Rechtsvordering, bahwa pokok dalam surat gugatan meliputi yang pertama identitas para pihak. Apabila tidak mencantumkan identitas para pihak dapat menyebabkan gugatan tidak sah. Identitas para pihak ini mencakup nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Yang kedua, dasar gugatan atau fundamentum praetendi atau posita. Hal ini berisi dalil gugatan. Posita dapat dianggap memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu yang pertama dasar hukum, yang kedua dasar fakta atau peristiwa, yang ketiga tuntutan gugatan atau petitium gugatan. Petitium berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitium akan dijawab dengan diktum atau amar putusan. Contoh tuntutan atau petitium yaitu yang pertama tuntutan pokok atau tuntutan primer, yang kedua tuntutan tambahan atau aksesorir, ketiga tuntutan pengganti atau subsidiair. Selain itu, terdapat syarat formil dalam membuat surat gugatan dalam hukum acara perdata. Yang pertama, tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif. Yang kedua, gugatan tidak mengandung error in persona. Yang ketiga, gugatan harus jelas dan tegas. Yang keempat, tidak melanggar asas nebis in idem. Yang kelima, gugatan tidak prematur atau harus sesuai dengan waktu menggugat. Yang keenam, tidak menggugat hal yang telah dikesampingkan, yaitu misalnya kedaluarsa. Yang ketujuh, hal yang digugat masih dalam proses peradilan atau unhanging geding. Baik, selanjutnya mengenai bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HR, alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pertama, bukti tulisan dapat berupa akta atau tulisan. Dalam KUH Perdata, akta terbagi atas akta autentik dan akta bawah tangan. Yang kedua, bukti saksi berdasarkan pasal 1909 KUH Perdata, bahwa semua orang yang cakap dapat menjadi saksi wajib. Yang ketiga, persangkaan berdasarkan pasal 1915 KUH Perdata. Persangkaan merupakan kesimpulan berdasarkan undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Yang keempat, pengakuan berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, bahwa suatu pengakuan tidak dapat dicabut kembali kecuali pengakuan tersebut akibat suatu kekeliruan. Yang kelima, bukti sumpah diatur dalam pasal 1929 KUH Perdata.
Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai upaya hukum. Upaya hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa ini mencakup yang pertama, perlawanan atau verzet. Verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan first take yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat. Apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding. Yang kedua, banding. Upaya hukum banding adalah sebuah upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat atau tergugat, yang tidak menerima suatu putusan pengadilan. Yang ketiga, kasasi. Kasasi merupakan pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Yang kedua, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa mencakup yang pertama, peninjauan kembali atau request civil. Peninjauan kembali adalah suatu upaya memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali berkaitan dengan bukti, bagian-bagian tuntutan, dan apabila terdapat kekeliruan yang nyata. Yang kedua, perlawanan pihak ketiga atau dender verzet terhadap sita eksekutorial. Perlawanan pihak ketiga ini terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dender verzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, selanjutnya pembahasan yang keenam mengenai prosedur banding dalam hukum acara perdata. Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan ketika salah satu pihak tidak cukup puas terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Rentang waktu mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada pemohon. Hal ini diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Prosedur mengajukan permohonan banding yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diajukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Kedua, permohonan banding dapat diajukan secara tertulis atau lisan oleh yang bersangkutan atau kuasanya. Yang ketiga, Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang membuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata. Yang keempat, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kelima, para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketujuh mengenai prosedur kasasi dalam hukum acara perdata. Terdapat prosedur dan tenggang waktu dalam mengajukan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis maupun lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima pemohon kasasi. Kedua, pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas. Yang ketiga, paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, permohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi. Yang keempat, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari. Yang kelima, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya salinan memori kasasi. Keenam, setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, panitera pengadilan harus mengirimkan semua berkas ke Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya pembahasan yang ke-8 mengenai kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, mediasi dapat dikatakan sebagai the first resort. Hal ini berkaitan dengan yang diamanatkan menurut HR dan RBG, bahwa
Sebelum perkara diperiksa, hakim dapat menganjurkan para pihak agar menempuh proses perdamaian terlebih dahulu, maka mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam hukum acara perdata. Dapat diuraikan bahwa terdapat dua jenis mediasi sebagai berikut. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan, diselesaikan oleh mediator, baik swasta, perorangan maupun lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa, yaitu PMN atau Pusat Mediasi Nasional. Yang kedua, mediasi di dalam pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 2 tahun 2003. Mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan dan merupakan bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sifat dari proses mediasi adalah tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.